Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Vogel yang sedang menghadiri acara penghargaan sebuah majalah nasional. Tahun sebelumnya, ia berhasil meraih penghargaan sebagai penulis terbaik. Di atas panggung, Vogel menyampaikan pidato singkat. Menurutnya, profesi penulis sering dianggap remeh, namun melalui tulisan, seseorang terkadang bisa mengubah dunia. Why do we write for magazines for a living? Honestly, because doing anything else doesn't seem quite like living at all. We get to change a broken world with our words. Vogel adalah seorang kepala keluarga yang tinggal bersama istrinya, Andrea. Suatu hari mereka sedang bersiap dan mengemas barang untuk pergi keluar kota karena adik Vogel akan menikah. Singkat cerita, mereka pun tiba di acara pernikahan tersebut. Di sana, Vogel kembali bertemu dengan ayahnya. Hubungan mereka sebenarnya sudah lama tidak harmonis karena sang ayah tidak pernah menyetujui pernikahan Vogel dengan Andrea. Selain itu, keluarga mereka juga menyimpan banyak masalah yang belum terselesaikan. Setelah sekian lama tidak bertemu, sang ayah mencoba mengajak Vogel berbicara. Namun bukannya membahas masalah dengan serius, ia justru mengejek Vogel dan kembali menyinggung ibunya. Hal itu membuat Vogel emosi hingga suasana menjadi kacau. You don't have to say anything. Don't talk about my mom! Come on! Keesokan harinya saat berada di kantor, bos Vogel memberikan tugas baru. Ia diminta menulis profil seorang pahlawan nasional bernama Fred Rogers. Fred dikenal sebagai pembawa acara televisi anak-anak yang sangat terkenal dan memiliki pengaruh besar dalam memberikan motivasi kepada anak-anak maupun orang tua. Awalnya Vogel menolak tugas tersebut. Namun bosnya menjelaskan bahwa dari sekian banyak jurnalis yang ingin mewawancarai Fred Rogers, hanya Vogel yang bersedia diterima. Karena itu Vogel tidak punya pilihan selain menerima tugas tersebut. Saat pulang, Vogel kembali bertemu dengan ayahnya yang ingin memperbaiki hubungan mereka setelah pertengkaran sebelumnya. Namun Vogel masih belum bisa memaafkannya. Ia memilih pergi dan mengabaikan sang ayah. Sesampainya di apartemen, suasana hatinya semakin buruk ketika melihat rumahnya dipenuhi teman-teman Andrea beserta bayi mereka. Di tengah kekesalannya, telepon rumah tiba-tiba berdering. Ternyata yang menelepon adalah Fred Rogers. Fred langsung menghubungi Vogel untuk mengatur jadwal wawancara. Kabar mengenai wawancara itu kemudian disampaikan kepada Andrea. Andrea sangat senang karena Fred Rogers adalah sosok yang sangat ia kagumi sejak kecil. Menurutnya, Fred adalah pribadi yang baik dan penuh kasih sayang. Keesokan harinya, Vogel berangkat ke Pittsburgh untuk bertemu langsung dengan Fred Rogers. Setibanya di studio, ia hanya diberi waktu sekitar 20 menit untuk melakukan wawancara saat jeda proses syuting berlangsung. Di tengah proses syuting, Fred langsung menyadari kehadiran Vogel. Ia menyapa Vogel dengan ramah, bahkan memperkenalkannya kepada seluruh kru sebagai seorang penulis hebat. Melihat hal itu, produser mengingatkan Fred bahwa sesi wawancara dengan Vogel baru akan dimulai saat jeda syuting. Singkat cerita, waktu wawancara pun tiba. Vogel mulai bertanya tentang apa yang sebenarnya dilakukan Fred melalui acara televisinya. Fred menjawab bahwa ia ingin mengajarkan anak-anak cara yang positif untuk mengenali dan mengendalikan perasaan mereka. Namun arah wawancara tiba-tiba berubah ketika Fred memperhatikan luka di wajah Vogel. Dengan ragu-ragu, Vogel akhirnya mengaku bahwa luka itu didapat setelah bertengkar dengan ayahnya. Pengakuan tersebut membuat Fred cukup terkejut. Sayangnya, sebelum pembicaraan mereka berkembang lebih jauh, Fred harus kembali melanjutkan proses syuting. Akibatnya, wawancara berakhir begitu saja, sementara Vogel merasa belum mendapatkan informasi yang cukup untuk menulis artikelnya. Karena penasaran, Vogel memilih mengamati langsung bagaimana Fred bekerja di lokasi syuting. Dari situ, ia mulai menyadari bahwa sosok Fred Rogers jauh lebih kompleks daripada yang ia bayangkan. Hal itu justru membuatnya semakin kesulitan menulis profil tentang Fred. Kebingungannya kemudian ia sampaikan kepada Alan, atasannya. Vogel meminta kesempatan untuk melakukan wawancara lagi, tetapi Alan justru memarahinya dan mendesak agar ia segera menyelesaikan draft artikelnya. Karena masih kekurangan bahan, Vogel akhirnya mulai menonton acara televisi Fred Rogers. Ia bahkan memutar kembali episode-episode lama untuk memahami kepribadian Fred lebih dalam. Tanpa disadari, setiap pesan positif dan pelajaran hidup yang disampaikan Fred perlahan mulai memengaruhi cara berpikir Vogel.
Ia mulai merenungkan bagaimana menjadi ayah yang lebih baik bagi anaknya, sekaligus menjadi anak yang lebih baik bagi ayahnya sendiri. Pengaruh Fred begitu besar hingga sosoknya terus hadir dalam mimpi Vogel. Hingga suatu hari, Fred kembali meneleponnya. Andrea yang mengangkat telepon itu tampak sangat senang karena akhirnya bisa berbicara langsung dengan sosok idolanya sejak kecil. Setelah berbincang sebentar dengan Andrea, Fred mengajak Vogel untuk bertemu lagi karena kebetulan ia akan berada di New York untuk sebuah pekerjaan. Vogel pun datang menemui Fred. Seperti biasa, ia menunggu hingga Fred menyelesaikan pekerjaannya. Saat menunggu, Bill, manajer Fred, bercerita bahwa mereka sebenarnya sudah mengetahui reputasi Vogel sebagai penulis. Vogel dikenal sering menulis artikel dengan sangat tajam dan tanpa belas kasihan terhadap narasumbernya. Meski begitu, Fred tetap bersikeras menerima wawancara darinya, bahkan setelah membaca beberapa artikel yang pernah ditulis Vogel. Di kesempatan itu, Vogel juga berkenalan dengan Joan, istri Fred Rogers. Dari Joan, ia mulai mengetahui bagaimana sifat Fred ketika berada di rumah sebagai seorang suami dan kepala keluarga. Setelah semua urusan selesai, Fred mengajak Vogel berjalan-jalan sambil melanjutkan percakapan mereka. Mereka bahkan menaiki kereta bawah tanah untuk berkeliling kota. Di dalam kereta, Vogel dibuat terkejut ketika beberapa anak mengenali Fred Rogers. Mereka langsung menyanyikan lagu tema acara televisinya. Tak lama kemudian, seluruh penumpang di gerbong ikut bernyanyi bersama, menciptakan suasana yang hangat dan penuh kebahagiaan. Akhirnya, mereka tiba di hotel tempat Fred menginap. Di sanalah Vogel kembali melanjutkan wawancaranya dengan Fred, berharap kali ini ia bisa benar-benar memahami sosok pria yang selama ini begitu menginspirasi banyak orang. Vogel berusaha mengendalikan jalannya wawancara dengan mengajukan berbagai pertanyaan. Namun, setiap kali ia mencoba mengarahkan pembicaraan, Fred justru membawa topik itu kembali kepada kehidupan pribadi Vogel, terutama tentang keluarganya. Fred mulai bertanya tentang ibunya, lalu beralih membahas hubungannya dengan sang ayah. Dengan tenang, Fred berkata bahwa menjadi orang tua bukan berarti harus menjadi sosok yang sempurna. Menurutnya, setiap orang tua pasti memiliki kekurangan, begitu juga hubungan antara Vogel dengan putranya maupun dengan ayahnya sendiri. Mendengar pembicaraan yang sama sekali tidak ia harapkan, Vogel mulai merasa kesal. Ia pun mengakhiri pertemuan dan pergi meninggalkan Fred. Sesampainya di apartemen, suasana hatinya semakin buruk ketika melihat ayahnya bersama istri barunya sedang berada di sana. Kedatangan mereka sebenarnya hanya ingin memperbaiki hubungan keluarga yang sudah lama renggang. Namun, Vogel bahkan tidak mau menyapa mereka. Kemarahan Vogel berasal dari masa lalu yang masih membekas. Ia tidak bisa melupakan bagaimana ayahnya meninggalkan ibunya yang sedang sekarat demi bersama perempuan lain. Akibatnya, hanya Vogel dan adiknya yang menemani sang ibu hingga mengembuskan napas terakhir di rumah sakit. Perdebatan yang terjadi malam itu membuat ayah Vogel mengalami stres berat hingga akhirnya pingsan. Setelah diperiksa di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa ia menderita penyakit jantung yang kondisinya sudah cukup parah. Di rumah sakit, Vogel meminta Andrea membawa putra mereka, Gavin, pulang karena ia harus berangkat ke Pittsburgh untuk menyelesaikan pekerjaannya. Andrea tidak habis pikir mengapa Vogel masih memikirkan pekerjaannya di saat ayahnya sedang sakit. Meski Andrea berusaha menahannya, Vogel tetap bersikeras pergi. Akhirnya, Andrea memilih tetap tinggal di rumah sakit untuk menemani keluarga Vogel. Di sepanjang perjalanan, pikiran Vogel semakin kacau. Ia bahkan beberapa kali berhalusinasi melihat sosok Fred Rogers di jalan. Singkat cerita, Vogel akhirnya tiba di Pittsburgh dan langsung menuju studio Fred. Namun karena kelelahan dan tekanan batin yang ia rasakan, Vogel tiba-tiba pingsan. Fred kemudian membawanya ke rumah untuk beristirahat. Setelah sadar, Fred mengajak Vogel makan siang di sebuah restoran. Di sanalah mereka terlibat dalam percakapan yang sangat mendalam. Vogel mengakui bahwa dirinya merasa telah menjadi pribadi yang rusak akibat hubungan yang tidak sehat dengan hampir semua orang di sekitarnya. Mendengar pengakuan itu, Fred mengajak Vogel merenungkan kembali hubungannya dengan sang ayah.
Menurut Fred, meskipun ayahnya telah melakukan banyak kesalahan, sosok itulah yang ikut membentuk pemahaman Vogel tentang mana yang benar dan mana yang salah. Fred juga memberikan sebuah saran sederhana. Ia meminta Vogel meluangkan 1 menit setiap hari untuk mengingat semua orang yang pernah menyayanginya dan berjasa dalam hidupnya. Mereka pun melakukannya bersama. Selama 1 menit, keduanya hanya duduk diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meski terlihat sederhana, momen itu perlahan memberikan ketenangan dan mulai menyembuhkan luka batin yang selama ini dipendam Vogel. Setelah pertemuan itu, Vogel kembali ke New York. Sesampainya di sana, ia berusaha memperbaiki hubungannya dengan Andrea. Ia meminta maaf karena telah meninggalkan Andrea dan putra mereka, Gavin, sendirian di rumah sakit. Vogel mengakui bahwa selama ini ia kesulitan menghadapi perasaannya sendiri. Ia tidak tahu bagaimana cara mengatasi amarah dan rasa sedih yang terus menghantuinya. Get away from me, but that's not what I... It's actually the opposite of what I want. Kenangan saat menemani ibunya meninggal di rumah sakit masih terus membekas di dalam pikirannya. Itulah sebabnya ia menyimpan kemarahan yang begitu besar kepada sang ayah dan belum mampu memaafkannya. Vogel akhirnya menyadari bahwa ia sangat membutuhkan Andrea dan putra mereka, Gavin, dalam hidupnya. Setelah merenungkan banyak hal, ia memutuskan untuk menemui ayahnya yang sedang terbaring sakit. Di sana, ia bertemu dengan Dorothy, ibu tirinya, sementara sang ayah terbaring lemah di atas tempat tidur. Dorothy kemudian bercerita bahwa selama ini ayah Vogel sering membahas tentang mendiang ibu Vogel. Menurut Dorothy, penyesalan terbesar dalam hidupnya adalah telah meninggalkan istri dan anak-anaknya. Karena itulah, di sisa hidupnya, ia hanya ingin memperbaiki hubungan dengan Vogel dan adiknya. Mendengar hal itu, Vogel akhirnya memberanikan diri berbicara dengan sang ayah. Meski suasananya masih canggung, percakapan mereka perlahan mulai mencair. Tak lama kemudian, Andrea dan Gavin juga datang menyusul untuk menginap dan memberikan dukungan kepada Vogel. Pada malam harinya, Gavin terbangun. Untuk pertama kalinya, Vogel berinisiatif mengurus putranya sendiri, sementara Andrea tetap beristirahat. Tindakan sederhana itu menjadi awal perubahan besar dalam dirinya sebagai seorang ayah. Menjelang subuh, ayah Vogel terbangun sambil mengigau. Vogel pun menenangkannya. Karena sama-sama tidak bisa tidur, keduanya akhirnya berbincang dari hati ke hati. Dengan penuh ketulusan, ayah Vogel meminta maaf atas semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Ia mengakui bahwa dirinya telah menjadi ayah yang egois dan menyakiti anak-anaknya. Penyesalan itu terus menghantuinya selama bertahun-tahun. Dengan suara bergetar, ia mengatakan bahwa di sisa hidupnya, ia hanya ingin belajar mencintai Vogel sebagaimana seharusnya seorang ayah mencintai anaknya. Mendengar pengakuan itu, hati Vogel akhirnya luluh. Ia memilih memaafkan sang ayah dan, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. So sorry, son. It's not fair, you know. I always loved you. Keesokan paginya, Andrea membaca draft artikel yang ditulis Vogel tentang Fred Rogers. Ia sangat menyukai tulisan tersebut karena Vogel tidak hanya menceritakan sosok Fred, tetapi juga menuliskan perubahan yang terjadi dalam dirinya sendiri. Saat artikel itu diserahkan kepada Alan, atasannya, hasilnya pun di luar dugaan. Alan sangat terkesan dan memutuskan menjadikan tulisan Vogel sebagai artikel utama, sekaligus menghiasi halaman sampul majalah mereka. Semua orang merasa bahagia dengan hasil tersebut. Pagi itu, seluruh keluarga berkumpul di rumah ayah Vogel. Mereka mendapat kejutan ketika Fred Rogers datang berkunjung. Kehadiran sosok terkenal itu membuat suasana rumah yang semula ramai mendadak menjadi hening. Di tengah perbincangan, ayah Vogel menyinggung tentang kematian. Suasana kembali berubah menjadi sunyi. Melihat hal itu, Fred berkata bahwa membicarakan kematian memang bukan sesuatu yang menyenangkan. Namun, menurutnya, kematian adalah bagian dari kehidupan yang membuat kita benar-benar menjadi manusia. Sebelum berpamitan, Fred membisikkan sesuatu kepada ayah Vogel. Sang ayah kemudian mengucapkan terima kasih dengan penuh haru.
Merasa penasaran, Vogel bertanya kepada Fred apa yang sebenarnya ia katakan. Fred hanya tersenyum dan menjawab bahwa ia meminta ayah Vogel untuk mendoakannya. Menurut Fred, orang yang sedang mengalami penderitaan biasanya berada sangat dekat dengan Tuhan, sehingga doa mereka memiliki makna yang begitu dalam. Akhirnya, Fred Rogers dan Vogel berpisah, bukan lagi sebagai narasumber dan jurnalis, melainkan sebagai dua sahabat yang saling mengubah kehidupan satu sama lain. Waktu pun berlalu, tetapi pertemuan itu meninggalkan pelajaran hidup yang akan selalu dikenang oleh Vogel selamanya. Beberapa waktu kemudian, Jerry akhirnya meninggal dunia akibat penyakit jantung yang telah lama dideritanya. Ia mengembuskan napas terakhir dengan tenang dan damai karena sebelum kepergiannya, ia telah berhasil memperbaiki hubungannya dengan anak-anaknya. Penyesalan yang selama ini membebani hatinya akhirnya tergantikan oleh kebahagiaan karena sempat meminta maaf, memperoleh maaf, dan kembali merasakan kasih sayang keluarganya. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi membebaskan diri dari beban masa lalu. Luka yang dipendam terlalu lama hanya akan menyiksa diri sendiri. Terkadang memaafkan adalah hadiah terbaik untuk diri kita. Kadang, luka terdalam bukan disebabkan oleh orang asing, melainkan oleh orang yang paling kita cintai. Namun, justru melalui kasih, pengampunan, dan keberanian untuk berdamai, hati yang hancur dapat kembali utuh. Jangan biarkan ego membuatmu kehilangan orang-orang yang masih ingin memperbaiki hubungan denganmu. Selama masih ada waktu, peluklah mereka, mintalah maaf, dan maafkanlah. Karena suatu hari nanti, yang tersisa hanyalah kenangan. Tidak semua penyesalan diberi kesempatan kedua. Terima kasih sudah menonton, jangan pernah menyerah, lakukan yang terbaik. Sampai jumpa di next video.